Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanasti Marwah. Saya dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Aramiri, Banda Aceh. Adapun di sini kami dari kelompok 4 yang beranggota saya sendiri Sanasti Marwah, kemudian Husnul Khotimah, Nurul Husna, dan Munawarah, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan sumber daya pesisir dengan dosen pembimbing Bapak Ilham Julfahmi MSI dengan tema penangkapan ikan, yaitu dengan lokasi di Lampulo. Sebelum kami menjelaskan topik-topik apa saja yang akan kami bahas dalam penangkapan ikan di Lampulo ini, terlebih dahulu kami akan menjelaskan apa sih sebenarnya pengertian dari laut. Laut merupakan sekumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi, memisahkan atau menghubungkan pulau dengan benua. Sementara samudera adalah bentangan air asin yang menutupi cekungan yang sangat luas. Laut lebih kecil dari samudera, yaitu yang biasanya terletak di antara daratan dan samudera. Umumnya sebagian wilayah laut dikelilingi oleh daratan. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang mengenangi dan membagi daratan menjadi benua dan pulau. Adapun kedalaman laut di Indonesia, yaitu Indonesia merupakan negara yang memiliki ragam kepulauan. Wilayah Indonesia memiliki laut yang lebih luas dibanding dengan daratan. Kedalaman laut yang terdalam adalah disebut dengan palung, di mana palung Weber dengan kedalaman 7,440 meter dan lebar 150 km. Palung ini terletak di antara busur luar dan dalam dari banda. Kemudian ada juga palung Jawa memiliki kedalaman dengan rata-rata 7,140 meter dan memiliki pandang 2,600 meter. Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta kilometer adalah lautan dan 2,55 juta kilometer adalah zona ekonomi eksklusif. Hanya sekitar 2,01 juta kilometer yang berupa daratan. Sedangkan luas laut yang ada di Aceh, yaitu dengan kisaran luas daratan Provinsi Aceh sebesar 57,365,67 km. Sedangkan luas peranannya mencapai 295,370 km yang terdiri dari 56,563 km berupa perairan teritorial dan kepulauan serta 238,807 km berupa perairan zona ekonomi eksklusif dengan panjang garis pantai mencapai 2,666,3 km. Adapun fauna dan flora yang terdapat di Indonesia, yaitu fauna yaitu mencapai seperti ikan, kuda laut, babi laut, dan lain-lain. Sedangkan flora yaitu seperti rumput laut, terumbu karang, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu manfaat laut bagi manusia, di mana di sini ada beberapa manfaat laut bagi manusia. Yang pertama yaitu membantu kita untuk bernapas, di mana di dalam laut ini terdapat yang namanya organisme fitoplankton yang hidup di dalamnya. Kemudian organisme ini bertanggung jawab atas setidaknya 50% oksigen yang ada di bumi. Kemudian yang kedua yaitu laut membantu mengatur iklim, di mana lautan yaitu manfaatnya sebagai menyerap panas dalam jumlah besar yang dikeluarkan oleh matahari, yaitu lebih dari 90% pemanasan yang terjadi di bumi berada di lautan. Yang ketiga yaitu menjadi sumber makanan, di mana manfaat laut bagi manusia ini yaitu menjadi sumber makanan.
Ikan dari laut yang telah menjadi menu makanan bagi miliaran orang di Indonesia dan seluruh dunia, ikan telah menyumbang 16% dari semua protein hewani yang dikonsumsi secara global. Selain ikan, ada juga makanan lain dari laut yang dapat dikonsumsi, misalnya tanaman gangga laut dan rumput laut. Yang keempat yaitu menjadi tempat hidup keanekaragaman hayati. Bukan hanya menjadi sumber makanan saja, lautan juga merupakan rumah bagi banyak kehidupan. Saking banyaknya hewan yang hidup di sana, sampai saat ini belum diketahui secara pasti berapa jumlah banyaknya makhluk hidup yang ada di laut. Dan yang kelima yaitu sumber mata pencarian umat manusia, di mana pada dasarnya kesehatan ekonomi, industri maritim berkaitan dengan kesehatan laut secara keseluruhan. Di negara-negara berkembang, ekonomi laut menjadi hal yang sangat penting, sebab sebagian besar masyarakat di negara berkembang bergantung diri kepada laut, yaitu sebagai mata pencarian mereka. Selanjutnya yaitu topik yang akan kami kaji di sini, wawancara nelayan, di mana wawancara nelayan ini yaitu kami laksanakan di lokasi atau di tempat di Lampulo. Kemudian alat-alat yang dibutuhkan apa-apa aja Pak untuk menangkap ikan? Kayak jalan. Bukan, selain bukan. Selain itu Pak, kalau untuk itu apa namanya Pak? Ini palsa, ikan. Terus pertanyaan yang ketiga, biaya yang dibutuhkan biasanya kira-kira berapa Pak? Modal berangkat kan. Minyak udara kan banyak. Dan ini 30 juta. Kalau misalkan kayak makanan yang dibawa itu berapa kira-kira Pak? Lumayan juga karena anggota ini 25. Beras 10 boni. Berapa hari Pak biasanya tuh? Ini targetnya 10 hari. Untuk anggota yang dibutuhkan misalkan kayak ABK gitu, anak buah kapal berapa Pak? Ini 35 orang. Terus hasil tangkapan yang diperoleh dalam sehari itu berapa Pak? Kira-kira aja. Kira-kira 1 ton satu hari. Ini ukurannya ukuran 10 ton. Kemudian kendala yang dihadapi nelayan apa aja Pak? Angin atau ombak. Selanjutnya cara nelayan mengetahui lokasi yang strategis untuk ikan itu gimana caranya Pak? Ada banyaknya ikan itu gimana cara tahunya? Itu melalui informasi ada radio. Gimana Pak? Ada informasi melalui radio. Radio. Ini Pak pertanyaan yang terakhir. Ikan yang dominan di